Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model sistem pakar. Jadi sistem pakar itu adalah sebuah sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah dan menggunakan penalaran dengan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar atau orang ahli ya. Pakar-pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam atau orang biasa, sehingga dengan adanya sistem pakar, permasalahan yang seharusnya hanya bisa diselesaikan oleh para pakar dapat juga diselesaikan oleh orang awam. Kemudian model sistem pakar di sini terbagi 3 ya secara garis besar. Yang pertama, knowledge base atau basis pengetahuan. Kemudian inference engine atau mesin inference. Kemudian ada user interface atau tampilan antarmuka. Knowledge base itu adalah representasi pengetahuan dari seorang pakar ya yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan dan memecahkan masalah. Kemudian mesin inferensi ya. Mesin inferensi itu untuk membuat sebuah inferensi ataupun kesimpulan yang memutuskan rules-rules atau aturan-aturan yang dimana akan digunakan. Jadi di mesin inferensi di sini yang akan memproses data-data yang sudah dimasukkan, baik dari sisi pengetahuan atau pengetahuan yang ada atau pengetahuan dari pakar yang kemudian dimasukkan ke dalam mesin inferensi, dan inputan ya atau pertanyaan atau request dari user. Semuanya itu akan diproses di dalam mesin inferensi. Kemudian ada user interface ya atau antarmuka. Fungsinya untuk sebagai pengendali output dan input. User interface di sini melayani user dalam proses konsultasi melalui proses tanya jawab untuk mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan oleh mesin inferensi sehingga menampilkan output yang merupakan kesimpulan atau solusi. Jadi user di sini memasukkan sebuah pertanyaan ya ataupun sebuah request, kemudian nanti akan diproses oleh mesin inferensi, kemudian akan dikembalikan hasil dari pertanyaannya. Hasil pertanyaan dari user akan dikembalikan ke user berupa hasil output ya, bisa berupa kesimpulan ataupun saran. Jadi ceritanya di sini sistem pakar itu intinya adalah keahlian ya, keahlian dari seorang pakar, keahlian dari seorang ahli yang dimiliki oleh sebuah sistem. Sistem di sini bisa berupa aplikasi yang sama dengan yang dimiliki oleh pakarnya itu sendiri. Contoh seorang dokter ya. Dokter di sini bisa menentukan si pasien memiliki penyakit A atau penyakit B. Nah, sistem pakar juga bisa memiliki pengetahuan yang sama atau bisa memiliki kemampuan yang sama dimiliki oleh para pakar, karena keahlian yang dimiliki oleh pakar itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Jadi apa yang dimiliki sistem di sini, apa yang dimiliki sistem pakar ini sama dengan yang dimiliki oleh para pakar ya, karena keahliannya dimasukkan ke dalam sistem sini. Kemudian kita masuk di dalam area sistem pakar atau biasa disebut juga dengan expert system. Yang pertama itu ada interpretasi, kemudian prediksi, kemudian diagnosis, kemudian rancangan atau desain, kemudian perencanaan, kemudian monitoring, kemudian yang ke-8 instruksi, dan yang terakhir adalah kontrol. Kita masuk di interpretasi dulu. Interpretasi adalah membuat sebuah kesimpulan atau deskriptif
dari sekumpulan data mentah atau raw data yang mengambil keputusan dari hasil observasi termasuk pengambilan ucapan ataupun speech recognition, kemudian analisis dari sebuah citra seperti citra radar ya. Kemudian kita masuk di prediksi. Nah, prediksi di sini adalah mau memproyeksikan akibat-akibat yang akan ditimbulkan di kemudian hari, seperti prediksi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di yang ketiga, ada diagnosis. Nah, kebanyakan dalam pembuatan sistem pakar di sini rata-rata ya lebih banyak dalam proses diagnosis. Contoh diagnosis penyakit TBC, kemudian diagnosis penyakit flu burung, diagnosis penyakit corona dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah rancangan atau desain, yaitu menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan, tentunya untuk memenuhi fungsi keandalan tertentu. Contohnya rancangan layout circuit ya, atau rancangan kuit motor GP ya, yang dimana rancangan tersebut bisa dibuat menggunakan sistem pakar. Kemudian rancangan itu dibuat tetap aman, namun tetap sangat menantang bagi para rider tentunya. Kemudian yang kelima itu perencanaan. Perencanaan di sini adalah serangkaian tindakan yang dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Jadi kita bisa merencanakan sesuatu dengan menggunakan sistem pakar. Kemudian ada monitoring. Monitoring di sini adalah membandingkan hasil dari pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Contohnya komputer memonitoring beberapa tempat dengan menggunakan beberapa layar. Kemudian dari monitoring tersebut didapatkan sebuah kesimpulan dari data-data yang dihasilkan. Kemudian ada yang ketujuh, debugging ya, adalah proses menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi, misalnya berkaitan dengan proses medis, artinya apa yang terjadi kalau salah mendiagnosis secara medis. Jadi di sini juga sistem pakar dapat mengambil langkah-langkah apabila ketika dalam mendiagnosis sebuah masalah dan salah dalam mendiagnosis, kita bisa menggunakan sistem pakar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang ke-8 adalah instruksi ya, atau perintah, yaitu mendeteksi dan mengoreksi device dalam pemahaman tentang sebuah domain objek. Contohnya melakukan instruksi untuk mendiagnosis dan mendebugging pada mesin pompa air, apakah mesin pompa air tersebut memiliki masalah atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah kontrol, yaitu mengatur sebuah device yang kompleks, contohnya melakukan kontrol terhadap interpretasi prediksi perbaikan, monitoring dari sebuah masalah. Misalnya di mesin, misalnya di ruang server, tentunya kita harus melakukan sebuah kontrol. Kemudian mengapa kita perlu sistem pakar? Sistem pakar di sini dikembangkan karena adanya keterbatasan manusia dalam membuat keputusan. Kemudian kepakaran manusia itu sangat jarang, jadi tidak semua orang memiliki keahlian khusus. Tidak semua orang bisa menjadi dokter, contohnya seperti itu, dan intinya seorang yang ahli itu sangat jarang. Makanya dengan adanya sistem pakar, kita bisa menemukan seorang ahli, namun ahlinya di sini berupa sebuah sistem. Karena ilmu yang dimiliki dalam sebuah sistem pakar di situ adalah ilmu dari seorang pakar juga. Kemudian manusia bisa mengalami kelelahan fisik dan mental. Tentunya jika manusia tersebut atau pakar tersebut dibebani dengan pekerjaan yang di luar batas kemampuannya, sehingga manusia bisa mengalami kelelahan fisik dan mental. Sedangkan sistem pakar itu tidak. Jadi sistem pakar itu selalu siap karena dia tidak memiliki sifat kelelahan fisik ya, karena dia berupa sebuah sistem dan aplikasi. Kemudian manusia memiliki keterbatasan mengingat. Jadi kadang keterbatasan tersebut bisa mengakibatkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Namun di sistem pakar tidak memiliki keterbatasan mengingat. Kemudian yang keempat itu
manusia tidak konsisten. Kadang hari ini A, besoknya B. Namun di sistem pakar, jika jawabannya adalah A, maka yang ada adalah A. Kecuali pada saat kita mengubah rulesnya atau mengubah aturannya yang ada di dalam sebuah mesin inferensi, maka hasilnya akan berbeda. Kemudian yang kelima, manusia mempunyai keterbatasan dalam berpikir, yaitu working memory manusia terbatas ya. Ketika lelah di dalam bekerja, maka konsentrasi dalam berpikir maka akan menurun. Kemudian nomor 6, manusia tidak dapat mengolah data yang besar dengan waktu yang cepat. Jadi ini adalah keterbatasan manusia, sehingga kita memerlukan sistem pakar. Kemudian yang ketujuh, manusia kadang bias di dalam berpikir atau kadang abu-abu ya. Sifat manusia yang tidak konsisten atau kadang berpikir bias akan mengakibatkan salah di dalam mengambil kesimpulan. Kemudian yang terakhir, manusia bisa berbohong, tapi sistem tidak bisa berbohong. Ketika jawabannya A, maka jawabannya tetaplah A. Sehingga untuk mengatasi keterbatasan manusia, digunakanlah sistem pakar untuk bisa meminimalisir ke-8 item ini. Selanjutnya kita masuk dalam kekurangan sistem pakar. Yang pertama ada limit knowledge ya, atau biasa juga disebut dengan keterbatasan pengetahuan. Jadi sistem pakar itu memiliki keterbatasan pengetahuan. Maksudnya seperti ini. Ketika pengetahuan dimasukkan adalah 10, maka pengetahuannya tidak akan terus bertambah, kecuali manusianya menambahkan item-item yang ada di dalam. Contoh, untuk mendeteksi penyakit COVID-19 ada beberapa item yang kita masukkan. Nah, apabila ada gejala baru yang masuk dalam kategori COVID-19, maka sistem tidak akan bisa membacanya, kecuali manusia menambahkannya atau adminnya menambahkan basis pengetahuan tersebut. Nah, basis pengetahuan dimaksud di sini adalah data-data yang dibutuhkan untuk menentukan sesuatu. Contoh, untuk menentukan penyakit COVID, maka syarat-syaratnya yang pertama adalah manusia itu adalah pilek, kemudian panas, kemudian sakit dada, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Itu adalah basis pengetahuan dimasukkan ke dalam sistem pakar. Namun sistem pakar di sini tidak asal-asal datanya ya. Nah, data yang dimaksud di sini adalah data yang diambil dari seorang ahli. Jadi kesalahan di dalam mengambil keputusan sangat kecil ya, karena data yang dimasukkan atau pengetahuan dimasukkan adalah langsung dari ahlinya. Kemudian mechanical reasoning adalah yaitu sistem pakar yang dibangun dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga sistem pakar tidak dapat menentukan metode yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi metode dalam menyelesaikan masalah di sini sistem pakar tidak bisa menentukannya. Nah, metode yang bisa menentukannya itu adalah manusia yang memasukkan datanya ya, atau knowledge base-nya. Kemudian yang terakhir ada lack of trust ya, yaitu kesimpulan yang diberikan oleh sistem pakar tidak dapat dikritik. Jadi sistem pakar itu memiliki kesimpulan A, B sampai C itu tidak akan bisa dirubah, kecuali aturan-aturan yang ada di dalamnya atau rules-rulesnya diperbaiki oleh admin atau manusianya sendiri. Jadi sistem pakar di sini memiliki plus minusnya ya, ada kelebihan maupun kekurangan. Mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjut di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.